Buat teman-teman yang ingin ekspor tapi terbentur modal, jangan khawatir, ada triknya kok. Nah, di video kali ini saya akan membahas gimana caranya teman-teman bisa ekspor tanpa modal yang besar. Secara garis besar, ini prosesnya. Kalian menawarkan barang ke buyer di luar negeri, terus nanti kalau ada orderan, baru kalian ambil barang dari supplier untuk dikirim keluar. Caranya biar nggak usah pakai modal adalah dengan meminta down payment sama buyernya. Jadi misalkan, kalau kalian nego pembayaran 50% di muka sebelum pengiriman, nah uang ini bisa kalian gunakan untuk menanggung biaya produksi supaya kalian bisa bayar ke suppliernya. Istilahnya sih, kalian menjadi trader ekspor atau makelar. Tapi kalau kalian mau jadi trader atau makelar seperti ini, butuh persiapan yang sangat matang. Pertama-tama, kalian harus pilih dulu nih mau memasarkan produk apa. Kalian bisa baca-baca di internet atau tanya-tanya di forum. Idealnya sih, produk ini seharusnya adalah jenis barang yang banyak dicari orang supaya kalian mudah mencari buyer dari luar negeri. Kemudian idealnya pilih barang yang banyak produksi di daerah Anda supaya Anda gampang berkomunikasi dengan supplier dan juga sebaiknya barangnya sesuai dengan minat pribadi Anda. Kalau kalian masih pemula, coba fokus dengan memilih satu produk aja dulu. Kalau teman-teman mau tahu produk ekspor apa yang biasanya laris di luar negeri, silakan klik di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Selanjutnya, setelah kalian memilih produk untuk ekspor, persiapan yang harus Anda lakukan adalah membangun product knowledge tentang barang tersebut. Tahap ini penting banget, karena Anda nggak akan bisa jualan tanpa punya pengetahuan yang baik tentang produk tersebut. Kenapa? Ya biar ngomongnya nyambung sama calon pembeli dan supplier. Sebagai contoh nih, katakanlah kalian mau jadi trader ekspor kopi. Ya berarti kalian harus belajar tentang apa aja jenis-jenis kopi, gimana proses pembuatannya, gimana packagingnya, kapan panennya, produsennya ada di daerah mana saja, dan sebagainya. Selain nambah pengetahuan tentang produknya, saya juga sangat menyarankan teman-teman untuk gabung dengan komunitas ekspor-impor di berbagai forum online. Jadinya kalian bisa tanya-tanya juga sama mereka. Tahap selanjutnya adalah mencari supplier. Sayangnya, produsen-produsen di Indonesia belum banyak yang online. Jadinya, kalau mencari supplier, Anda perlu tanya-tanya. Entah itu tanya ke teman, saudara, atau Anda bisa juga jalan-jalan ke daerah sekitar Anda. Idealnya, memang lokasi supplier jangan terlalu jauh dari domisili Anda, karena Anda akan membutuhkan komunikasi intens dengan mereka, dan ini juga supaya Anda bisa melihat dan pegang sendiri barangnya. Ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan Anda ditipu. Dan kalau sudah nyari supplier, jangan nanggung-nanggung. Sebaiknya cari supplier yang sudah besar dan bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak. 3 tahap ini penting banget supaya Anda siap menjadi trader. Jangan terburu-buru mencari buyer tanpa persiapan yang matang. Banyak kok buyer di luar negeri yang tertarik dengan produk Indonesia. Tapi kalau kalian tidak paham produk, nggak punya supplier, ya bakalan susah untuk dapat orderan dari pembeli yang mau ngasih down payment untuk nutup biaya produksi. Selanjutnya, sebelum mulai memasarkan atau mencari buyer, tentukan nama perusahaan Anda. Jadinya bisa lebih enak ketika memperkenalkan diri dengan calon buyer dan juga bisa dianggap lebih serius. Kalau kalian mau lebih all out lagi, kalian bisa membuat logo perusahaan gratis dengan menggunakan canva.com. Logo itu nanti bisa kalian taruh di proposal usaha atau offer letter atau di kartu nama dan sebagainya. Oh iya, soal nama, saya sarankan memilih nama yang generik dan tidak terkait dengan produk tertentu. Ini dimaksudkan supaya kalau nanti bisnis Anda sudah berkembang, Anda bisa memasarkan berbagai produk. Ini contohnya aja ya, kalau kamu mau jadi trader kopi, nama bisnisnya jangan Viva Coffee, tapi pilih sesuatu yang lebih umum, misalnya saja Viva Corporation. Jadi nantinya kalian bisa jualan apa aja dan tidak harus kopi. Kalau sudah siap, maka tahap selanjutnya adalah kalian bisa mulai mencari buyer yang bisa menjadi mitra dagang teman-teman di negara tujuan. Nah, kalau kalian nggak punya koneksi, ada nih database gratis yang bisa kalian gunakan. Websitenya namanya Trademap. Si Trademap ini merupakan website yang berisi daftar nama perusahaan importir dan eksportir untuk berbagai barang dan jasa. Jadinya, kalau kalian mengirim penawaran,
ke pihak yang memang biasanya impor barang yang kalian jual, ini tentunya akan lebih efektif daripada kalian secara acak mengirim proposal tanpa riset dulu. Dan ini tentunya akan lebih baik daripada kalau kalian hanya diam saja. Karena Indonesia masih termasuk negara berkembang, maka pihak Trademap sama sekali tidak memungut biaya. Yang perlu bayar hanya mereka yang dasarnya dari negara maju. Teman-teman silakan masuk ke website yang namanya trademap.org. Silakan klik link di deskripsi untuk mendapatkan alamatnya. Untuk cara menggunakan Trademap secara detail, sudah pernah saya bahas juga di video terpisah ya. Silakan klik link di deskripsi. Tahap berikutnya adalah negosiasi dan juga offer letter alias surat penawaran. Jadi, biasanya ekspor itu kan dalam jumlah yang besar. Kalau ada buyer yang tertarik, mereka biasanya akan minta sampel dulu. Misalnya, kalau kalian trading kopi, maka biasanya mereka akan meminta 200 atau 300 gram lah untuk coba-coba. Nah, di kasus seperti ini, kalian terpaksa memodali pengirimannya. Kalau calon buyernya suka, maka biasanya kalian akan diminta untuk mengajukan surat penawaran alias offer letter. Konsepnya kayak menu lah kalau kalian ke restoran. Isi offer letter ini biasanya seputar deskripsi barang, mutu, harga, minimum order quantity, waktu pengiriman, dan juga metode pembayaran. Nah, kalau kalian mau ekspor dalam jumlah yang besar, maka harus hati-hati banget di beberapa hal ini. Yang pertama adalah metode pembayaran. Kalian harus pastikan di offer letternya bahwa kalian minta down payment minimal sekian persen, katakanlah 50% atau 60%. Ini penting supaya kalian bisa bayar ke suppliernya dulu untuk menutup ongkos produksi dan biaya bahan bakunya. Dan yang kedua, soal harga. Pastikan nih kalian udah tektokan dulu sama suppliernya dan pastikan bahwa harga dari supplier bisa di-cover oleh uang down payment dari pembeli supaya kalian tidak nombok. By the way, soal harga, biasanya itu juga tergantung kuantitas ya, karena kalau belinya lebih banyak, biasanya harganya harus lebih murah. Jadi pastikan kalian tanya ke supplier dan juga menunjukkan beberapa option di offer letternya. Kalau kalian sudah deal sama buyer dan dia sudah bayar down payment-nya, maka waktunya untuk memikirkan soal pengiriman. Kalau kalian belum punya surat perizinan untuk ekspor, maka yang bisa kalian lakukan adalah mencari jasa undername. Ada kok perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan jasa layanan undername untuk membantu mereka yang mau ekspor tapi belum memiliki izin. Biasanya perusahaan undername ini jugalah yang akan mengurus masalah pengiriman dan juga urusan bea cukai. Tapi tentunya untuk pakai jasa undername ini nggak gratis ya, dan berarti ini akan memotong keuntungan kalian. Nanti katakanlah kalau kalian sudah lebih pede ekspornya, silakan diurus aja perizinannya. Buat tahu perusahaan undername mana yang bisa diandalkan dan bukan tukang tipu, kalian bisa tanya-tanya ke komunitas ekspor-impor. Kalau udah dapat beberapa calon undername, ya kalian bisa tanya-tanya rate-nya lah dan pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Habis gitu udah deh. Biasanya habis kalian memberi bukti bahwa barang sudah dikirim, kalian bisa mengontak pembeli untuk mencairkan sisa pembayaran di luar down payment yang sudah kalian bayarkan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye.